Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullah wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hibbati ummahati rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah menggerakkan hati kita untuk berkumpul, untuk bermajelis ilmu di malam hari yang penuh, yang semoga dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini sedikit ya masukan kemarin ya kalau tidak salah dari Ibu Esa ya atau hari ini terkait dengan kata-kata mutiara yang kemarin kita share di grup ya. Itu adalah kegiatan rutin ya untuk kelas ya, kelas B. Biasanya sebelum memulai ada yang namanya mukaddimah dari ya qaul ulama ya, perkataan ulama, hadis mungkin, atau juga bisa mahfudhat, artinya kata-kata mutiara, ya, yang bunyinya adalah idza tammal aqlu qallal kalamu. Idza yang berartikan apabila. Tamma adalah sebuah kata kerja. Tamma yatimmu artinya sempurna. Mungkin pernah mendengar kata tamam, ya. Tamam artinya sempurna, pas, ya. Apabila telah sempurna yang namanya al-aqlu. Ma makna al-aqlu ummahat? Apa artinya al-aqlu? Ada yang tahu? Akal kan. Akal, iya. Akal itu apa, Umah? Ya. Berpikir, kemampuan berpikir. Naam. Ya. Akal itu adalah pikiran. Ya. Dari kata aqala, ya'kilu. Ya. Di mana artinya adalah pikiran kita, ya, otak kita, perasaan kita, keinginan batin kita, ya. Apabila telah sempurna akal, maksudnya pikiran kita ini sudah sempurna melalui apa yang menjadi perhatian kita dalam makna takwa. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu namanya kewarasan. Ya, kewarasan seorang mukmin ya adalah ketika dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oh, berarti orang yang melanggar syariat tidak waras. Iya, kita katakan akalnya kurang. Ya. Maka orang yang sempurna akalnya, orang yang bertakwa dalam hal ini, ya, akalnya sempurna, pikirannya bagus, tahu mana yang benar, mana yang buruk, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, lalu dia jalankan yang benar,
menjauhi yang batil, ya, maka telah sempurna akal. Apabila telah sempurna akal seseorang, qallal kalam, dari qalla yakillu, mungkin pernah mendengar kata qalil. Ma makna qalil, ummahat? Sedikit. Sedikit. Qalla yakillu itu kata kerja, ya. Apakah sedikit itu adalah sebuah kata kerja di dalam bahasa Arab? Iya, ya. Nah, artinya orang yang melakukan perbuatan, ya, dengan jumlah yang sedikit, ya. Apabila telah sempurna akal seseorang, maka al-kalam juga sedikit. Apa itu al-kalam? Apa artinya ummahat al-kalam? Ada yang tahu? Berkata. Perkataan. Perkataan itu qaul. Qaulun. Berkata. Jadi kalam itu apa? Kalau kalam perkataan. Iya, diartikan perkataan atau ucapan. Ya, ucapan. Perkataan, pengucapan atau ucapan yang keluar dari lisan. Di dalam nahwu namanya lafzun murakkabun mufidu bil wad'i. Ya, artinya lafaz yang diucapkan melalui lisan yang tersusun, ya. Ya, maka apabila telah sempurna akal seseorang, maka ucapannya itu sedikit. Maksudnya apa, ummahat? Tidak banyak apa? Tidak banyak apa, ummahat? Tidak banyak ngomong. Tidak banyak bicara. Ya, tidak banyak omong. Ini susunan apa? Susunan jumlah fi'aliyah. Atau kita sebutnya kalimat yang dia awali dengan kata kerja. Kata kerjanya adalah tamma. Kata kerjanya adalah qalla. Maka ummahat akan mendapati tidak ada susunan mubtada khobar. Ya. Yang ada adalah susunan fi'il. Ya, susunan fi'il. Ya. Setiap susunan fi'il akan terdiri dari yang namanya subjek dan objek. Ya, subjek itu adalah fa'il, objek itu adalah maf'ul. Ini sekedar tambahan ya. Ya, tidak untuk dipahami secara matang, tapi hanya pengayaan materi saja. Ya. Oleh karena itu, akhwati fillah rahimakumullah, betapa indahnya kalimat kalau kalimat tersebut diresapi dengan susunannya, sesuai dengan susunannya, kaidah susunan, ataupun kosakatanya atau jenis kosakatanya. Seperti pada kalimat itu. Apabila telah sempurna akal seseorang, apabila dia berakal, makna berakal itu dia tahu yang benar, tahu yang salah, dia lakukan yang benar, dia jauhi yang salah. Kalau ada orang bermaksiat berarti akalnya kurang. Apabila yang menjadi aturan Allah dinafikan, dihilangkan, maka hilanglah akal. Siapa mereka orang-orang yang hilang akalnya? Orang-orang orang-orang apa? Yes. Kafir. Tak perlu ragu. Ya. Coba ummahat bayangkan, orang kafir, ya. Apakah tahu mana yang benar, mana yang salah, ummahat? Tahu nggak? Kira-kira mana yang benar, mana yang salah? Umpama seseorang yang non-muslim, ya, apa yang dia makan, ya, menurut dia baik. Apa saja dia makan. Ya. Dia tahu yang benar atau tahu yang salah atau tidak tahu kedua-duanya? Tidak tahu. Tidak tahu. Kira-kira ini boleh atau tidak?
Ya, berarti apa? Akalnya nggak ada. Ya. Oh, tapi kan dia tahu yang namanya berbuat baik, Ustaz. Ya, berbuat baik menurut siapa? Ya, menurut adat, ya. Tapi menurut ya syariat dia tidak tahu. Ya, Udah, paham mana tunan itu insyaallah. Qurannya sini? Qurannya bukan. Paham tunan insyaallah, Umahat. Yang itu apa? Ya, baik. Ah, ada yang ditanyakan Umahat sebelum kita lanjut ya ke dalam pembahasan durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Silakan yang mau bertanya ataupun yang berkaitan dengan ini atau di luar kaitannya agar kita menjadi lebih semangat ya untuk belajar lughah al-arabiyyah. Silakan Umahat yang mau bertanya. Afwan Ustadz, Nah, untuk kalimat apa sih ini tuh susunannya jumlatul fi'liyah. fi'liyah ya namanya. Ya, ya, Jadi betul. untuk kalimat jumlatul fi'liyah itu pokoknya seutuh-utuhnya itu aja sebutannya. Atau misalkan masih bisa dipecah-pecah lagi ini apa ini apa. Maksudnya bagaimana? Bisa diulang? Kayak misalkan sebelum-sebelumnya kan kita kalau bahas kalimat itu, oh ini susunannya ada mubtada khobar, ada Mm-mm. mudhof nilai. Kalau Mm-mm. ini kan disebutnya jumlatul Fi'il. fi'liyah. Mm-mm. Itu aja sebutannya udah itu tok gitu Ustadz. Atau misalkan Mm. Mm. ada atau seperti apa? Nah, ya. Baik. Sekedar tambahan ya mungkin ya, ini pelajaran nahwu. Di dalam kalimat ada dua kalimat di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah jumlatun ismiyah. Kita sebut ismiyatun. Dan yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Ya. Jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Ya, kalimat yang diawali dengan isim. Ya, di mana kalimat tersebut pasti memiliki susunan. Nah, jenis susunannya adalah susunan mubtada khobar. Ya. Mubtada wa khobar. Ini sebuah hal yang pasti ya, Umahat. Nggak mungkin di luar mubtada khobar. Nah, lalu berikutnya akan bercabang mubtada khobar kemasukan yang namanya mudhaf. Kemasukan harf jar dan lain sebagainya. Ada banyak yang sudah kita pelajari ya, naat man'ut, ya, sifat dan yang disifati. Nah, itu berlaku pada mubtada khobar. Ya. Sampai di sini fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Bagaimana dengan jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ini nggak ada dalam bahasa Indonesia, Umahat. Makanya mungkin agak kesulitan kalau orang Indonesia belajar gitu ya. Muhammad pergi ke pasar. Itu jumlah ismiyah. Ya. Muhammad pergi ke pasar diawali dengan subjeknya Muhammad. Pergi Muhammad ke pasar. Pergi diawali dengan kata kerja. Disebut dengan jumlah fi'liyah. Pergi Muhammad ke pasar. Lalu apa bedanya? Dalam bahasa Arab beda. Dalam bahasa Indonesia rancu. Ya. Pasti subjek itu di depan. Ada istilah subjek, predikat, dan apa Objek. Umahat? Objek. Sahih. Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa. Ya, lain cerita. Jumlah ismiyah adanya susunan mubtada khobar. Contohnya apa? Hadza kitabun. Al-kitabu jadidun. Nah, dan lain sebagainya. Buku ini, buku aja udah isim. Hadza adalah isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Maka semua itu adalah jumlah ismiyah. Tidak lain dan tidak bukan susunannya mubtada khobar lalu kemasukan ya susunan-susunan yang sudah kita pelajari. Nah, kalau jumlah fi'aliyah ya
susunan bakunya ada yang namanya yang pertama fi'il. Fi'lun. Yang kedua ditambah yang namanya fa'il. Yang ketiga maf'ul. Ya. Fi'il artinya kata kerja. Nanti jenisnya ada banyak kata kerja. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'ilun nahi, ya. Ada banyak ya, kata kerja. Yang kedua, fa'ilun. Fa'ilun itu diartikan pelaku. Ya. Tapi di dalam bahasa Arab diartikan subjeknya. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya subjeknya. Oh, lalu apa bedanya mubtada khobar? Iya, mubtada khobar itu juga subjek. Ya. Tapi subjeknya berbeda dengan subjek yang ada di jumlah fi'liyah. Nah, itu uniknya bahasa Arab, Umar. Kayak tadi, Ummahat, ya. Kita buat kalimat ya, contohnya ya. Hamid. Hamidun. Zahaba. Oh, jangan zahaba. Apa namanya? Makan. Makan itu akala. Kata kerja. Akala as-samaka. Ya. Dengan akala Hamidun as-samaka. Ya. Ini sama artinya. Susunannya berbeda. Ya. Susunannya berbeda, artinya sama, maknanya sama. Hamidun. Akala as-samaka. Akala Hamidun as-samaka. Ya. Lalu bedanya apa? Di susunannya, jenis susunannya. Ini adalah jenis susunan jumlah ismiyah. Ya. Isim. Hamidun. Isim apa fi'il apa huruf, Ummahat? Isim. Isim. Ya, dia nama orang. Dia nama orang. Kan isim itu nama orang, nama benda, profesi, binatang, flora fauna, benda mati. Nah, itu namanya isim. Ya, maka jumlah ismiyah. Berarti susunannya apa? Ummahat namanya apa ini? Mubtada. Susunan apa? Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Hamidun mubtadanya. Lalu khobarnya setelahnya akala as-samaka. Itu namanya khobar, mengabarkan. Tapi di dalam khobar ada yang namanya kata kerja. Berarti mubtada khobar ada tuh nanti kata kerja masuk di sini. Bukan cuman mudhof wa mudhofun ilaih, harf jar, tapi ada kata kerja juga nempel di khobar. Tapi kalimatnya di depannya mubtada, yaitu isim, jumlah ismiyah. Ya. Sampai di sini jumlah ismiyah yang ada kata kerjanya, fahim tunna Ummahat? Ya, kayaknya sedang mencerna. Ustadz, setelah fi'il maf'ul ya berarti. Kalau yang isim ismi ya? Oh iya, sabar ya Ibu Esa. Untuk setelah fi'il itu maf'ul atau bagaimana, sabar dulu. Intinya Ummahat harus paham
kalau depannya subjek, ya depannya nama orang, atau profesi, atau isim, maka jumlah ismiyah. Maka dinamakan mubtada dan khobar. Di dalam khobar ada namanya fi'il. Ini fi'il. Ya kan? Nah, setelah fi'il ada fa'il. Fa'il yang ini. Cuman dalam bentuk mubtada fa'ilnya. Nah, khobarnya, apa khobarnya? Maf'ulnya, objek, maf'ul itu objek. Objeknya as-samaka. Ya. Ana memberikan penjelasan lebih sederhana lagi ya, Umahat. Ya, Ana berikan penjelasan yang lebih sederhana lagi. Ya. Mohon dipahami, fokus terlebih dahulu. Ana akan jelaskan lebih sederhana lagi. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Ya. Jumlah fi'liyah kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Sampai di sini fahim tunna? Fahimna. insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Kalau sudah tahu, cukup ummahat pahami kalimatnya di depannya isim apa fi'il itu dulu. Kalau sudah tahu, oh ini Hamidun akala samaka, ini namanya jumlah apa ummahat? Jumlatul ismiyah. Jumlah ismiyah. Karena depannya Hamid. Kalau ada kata kerjanya di depannya namanya jumlah apa ummahat? Fi'liyah. Fi'liyah. Kata kerjanya di depan. Nah, sampai di sini fahim tunna? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ketika sudah tahu tentang bentuk-bentuk kalimat, ada yang diawali dengan isim, ada yang diawali dengan fi'il, maka baru kita masuk bahwa setiap ada kata kerja, ya, setiap ada kata kerja pasti ya akan ada yang namanya ini nih. Nah, ini satu kesatuan nih Umahat. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Setiap bertemu kata kerja, Umahat menemukan kata kerja. Ini jumlah ismiyah. Ada kata kerjanya nggak? Yang mana kata kerjanya Umahat? Akala. Akala. Dia adanya di tengah, bukan di depan. Kalau di depan jadi jumlah fi'liyah. Oh, di tengah nih. Nah, kalau ada fi'il, pasti susunannya akan menjadi ini. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Fa'il itu adalah subjek atau pelaku. Ya. Maf'ul itu adalah objek atau korban atau apa yang dilakukan, gitu ya. Ya. Sampai di sini pahim tunna insyaallah. Fahimna. insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi itu dulu Ummahat. Nah, yang mana fa'il, yang mana maf'ul? Ya tentu yang kita pelajari yang ini dulu nih, jumlah fi'liyah. Yang ini kita lewatkan dulu. Intinya yang ini mubtada dan khobar. Karena kita belum belajar. Di dalam khobar ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ya, di sini. Kita bahas yang ini. Jumlah fi'liyah. Sesuai dengan urutannya jumlah fi'liyah ada namanya fi'il, fa'il, maf'ul. Apakah ini berurutan? Untuk saat ini kita pelajari yang berurutan ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Mana fi'ilnya? Ya ini. Ya. Hamid telah memakan ikan. Nah, fi'ilnya adalah memakan. Ya. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya? Hamid. Hamid. Pelakunya Hamid. Yang memakan siapa sih? Hamid. Yang dimakan apa? Ikan. Ikan. Nah, ikan itu adalah objek. Objek itu adalah Maf'ul. maf'ul. Ya, objek itu adalah maf'ul. Ya, di sini dulu kita pahami. Yang atas tidak perlu dipahami lebih detail, cukup mubtada, khobar. Ya, yang ini fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Contoh dalam bahasa Indonesia ya. Anak ingin bertanya kepada Ummahat agar bisa lebih berpikir secara logika. Ya. Muhammad memukul ular. Subjeknya yang mana, Ummahat?
Subjeknya Muhammad. Subjeknya Muhammad. Ya, fa'ilnya tuh ya. Memukul jadi apa? Fi'il. Fi'il. Ya. Ular jadi apa? Maf'ul. Maf'ul. Maf'ul itu Objek. objek. Ya. Satu lagi. Ya, kita kasih contoh. Ya. Fatimah membawa ikan. Fatimah jadi apa? Subjek. Oh, Fa'il. fi'il. Fatimah. Fa'il. Membawa Fi'il. fi'il. Ikan Maf'ul. maf'ul, objek. Ya. Sudah bisa ya dipahami. Sekarang kita coba lebih tinggi dikit aja. Ya. Misalkan yang biasa anak-anak sekolah ungkapkan ya. Sarimin pergi ke pasar. Nah, mana subjeknya? Sarimin. Sarimin. Ya. Ya, ini biar lebih gampang pendekatannya Ummahat ya. Biasanya kan anak-anak suka Sarimin pergi ke pasar. Nah, Sarimin jadi subjek, yaitu Fa'il. fa'il. Ya, pergi jadi apa? Fi'il. Fi'il. Ke pasar Keterangan. tuh kan. Maf'ul, tetap maf'ul. Iya, tetap objeknya adalah ke pasar. Ya. Kok begitu? Iya, nanti Ummahat akan belajar. Objek itu ada jenis-jenisnya lagi. Waduh. Masya Allah. Ya. Kalau Ibu Esa sudah pernah belajar, ada namanya maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak. Maf'ulnya ada banyak jenisnya. Ya. Nah, ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Luas ya bahasa Arab. Fahim tunan insyaallah. 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 Ya. Ini sebenarnya melengkap dari pembahasan nahu nih. Ada di pelajaran Muyasar ini. Pelajaran nahu itu ada. Memang rumit, tapi kalau sudah tahu polanya enak Ummahat. Ya, tinggal mengikuti saja. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Ya, madza darsunal an ya Ummahat? Terakhir halaman Darsunal an, durusul lughah al-an? dulu. Iya, durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natikina biha. Ya, mohon Ummahat buka kitabnya. Ya, tapi sebelum dibuka kitabnya biar tidak pusing, Ana akan memberikan metode yang mudah untuk memahami kalimat yang ada jamaknya. Ya, kita semua sudah hafal mufradat ya. Ya, Ana akan tulis mufradat di sini kalimat ya, kalimat ya. Misalkan di pelajaran pertama tuh hada tajirun goniun. Nah, kan gitu ya biasanya. Apa artinya hada tajirun goniun? Ini pedagang kaya. Kayak Iya, susunannya susunan apa Ummahat? Masih ingat nggak? Mubtada khobar. Nah, ini mubtada. Khobarnya mana? Tajirun goniyun. Tajirun goniun. Ya, mubtada, khobar. Lalu di dalam khobar ada apa? Tajirun goniun. Naat man'ut. Bukan, mudhof. apa Nah, sih? Man'ut ya. naat dan Man'ut. man'ut. Sifat dan yang disifati. Ini goniun adalah sifat bagi si tajirun. Maka ini naatnya. Mohon dicatat ya Ummahat yang menyimak. Ini man'ut. Ya, man'ut itu yang disifati.
sifat dan yang disifati. Sampai di sini fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah nih ya, kayaknya aktif Ibu Dedeh dan Ibu Esa aja ya. Ya. Kalau Ibu Dewi Anom sedang izin ya. Bagaimana ummahat yang lain? Fahim tunna ummahat? Insyaallah Ustaz. Sampainya. Ya, fahimna insyaallah. Nah, sekarang kita rubah ke jamak. Hadza. Jamaknya apa ummahat? Haulai. Haulai, mumtaz. Ya, haulai. Tajirun, jamaknya apa? Tujarun. Jar. Tujarun. Ya, tujarun. Goniun, jamaknya apa? Aghniya'u. Agnia'u, sahih. Ya, agni. Ya, selesai. Yang ummahat selama ini mungkin bingung, kok ini begini, bentuknya kok ini begini. Sebenarnya yang kita pelajari ini sama. Gak jauh-jauh mubtada khobar lagi, mudhof wa mudhofun ilaih lagi, naat man'ut lagi. Enggak kemana-mana, muter-muter situ, huruf jar lagi. Cuma bentuknya dirubah. Kalau jumlahnya 1, hadza. Kalau jumlahnya lebih dari 2, haulai. Ya. Kalau 1 pedagang tajirun. Kalau banyak pedagang lebih dari 2, tujarun. Orang kaya ya kaya, sifat kaya goniun, 1 orang. Kalau banyak jadi agnia'u. Hanya itu saja ummahat. Nah, yang kebanyakan kesulitan dalam memahami pelajaran ini di halaman 78 ya kita terakhir adalah apa? Merubah ya dari yang mufrad ke jamak. Lalu bingung ini kok kalimatnya ini artinya apa ya? Ya. Padahal sama bentuknya. Kalau dalam bahasa Indonesia tinggal ditambahkan aja 2 kali disebutkan kan begitu ya? Ya. Tajirun pedagang. Kalau tujarun artinya apa? Para pedagang. Para pedagang atau pedagang-pedagang kan begitu. Ya. Bentuk dari jamak. Fahim tunna insyaallah. Fahim. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk di halaman 78 bagian jim. Maafi soal. Ya. Afwan Ustaz, pembahasan kita kemarin sudah sampai halaman 80. Oh, sudah halaman 80 ya? Iya Ustaz. Oh iya, baik. Alhamdulillah sudah diingatkan. Terima kasih kepada Ibu Dede. Halaman 80 bagian yang mana, Ibu Dede? 2, 3, 4? Yang bagian 2 itu sudah juga. Sudah Yang ya? bagian 3 Belum ya? itu belum deh. Belum. Ya, baik kita bahas ummahat. Ya. Bagian 3 kita masih mempelajari tentang bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Ya. Jamak itu adalah jumlah yang lebih dari 2 dalam bahasa Arab. Ya, pedagang-pedagang, lalu apalagi dokter-dokter, ya, dan lain sebagainya. Kita lihat bagian 3. Hati jam'al kalimatil atiyati. Berikan jamak pada kata-kata berikut. Ya, kita sama-sama ya, ummahat. Ini alhamdulillah ya yang hadir banyak, masya Allah. Barakallahu fikunna. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk ummahat karena telah hadir di majelis ilmu ini. Ya, kita akan mulai dari ummun. Apa jamannya ummun, ummahat? Silakan dibaca sama-sama.
Ummahatu. Ummahatu. Ummahatun. Nah, ummahatun. Ya, biasa kita bilang ya kepada ummahatun. Ya, artinya adalah apa? Ummahat apa artinya? Ummahat. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Para ibu. Ya, ummun. Berikutnya dhaifun. Apa artinya dhaif? Lemah. Lemah. Apa jamak dari dhaif? Dihafun. Hah? Dihafun. Di'afun. Di'afun. Karena bentuknya jamak taksir jadi bingung ya. Apa ya? Lalu apa yang harus dilakukan? Dihafal. Oh, nggak hafal, dicatat. Kalau nggak bisa dihafal, susah. Oh, saya udah bebel, Ustaz. Umur udah sekian. Udah setengah abad. Ya. Ada ummahat yang umurnya sudah 60, mau masuk 70, bayangkan ummahat. Itu di kelas ba ya. Di sini ada yang umurnya di atas 50? Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya. Di sana, di kelas ba itu umurnya 60, mau masuk 70, udah punya cucu. Ya, luar biasa. Yang namanya menuntut ilmu tidak memandang usia. Ya, bahkan saya mengajar tahsin itu ada umur 78, ya, masih mau belajar baca Quran. Ya, 78, mau masuk 80, bonusnya sudah banyak. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, tak memandang usia. Kalau belajar matematik ada usianya. Belajar fisika, kimia ada usianya. Kalau belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar yang berkaitan dengan ulumul syar'iyah, ya, ilmu-ilmu syar'i, itu tidak memandang usia. Ya, dhaif, meskipun di'af. Ya, ad-di'af, yaitu orang-orang lemah. Ya, paham tunna insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Fahim. Insyaallah. Berikutnya abun. Apa artinya abun? Abatu. Ayah. Ayah. Jamaknya apa? Abau. Abah. A-nya panjang. Oh iya. Abau. Ya. Abau. Jadi wajib ya. Wajib mutakhir. Ya, artinya adalah para bapak, para ayah. Para bapak atau para ayah. Ya. Nah, berikutnya wazirun. Ma makna wazir? Menteri. Menteri, ya, pembantunya presiden, pembantunya raja, ya, menteri. Wazir, ya, jamaknya apa ummahat? Wazirau. Wizarau. Wizarau. Wuzara'u, ya. Nah, artinya adalah para menteri, ya, para menteri, ya. Di situ ada, kalau umat punya buku Durusul Lughoh, ya, di paling depan covernya itu ada tulisannya Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah Wizaratut Ta'lim. Nah, wizarah artinya kementerian. Ta'lim Ali, Kemendikbud ya kalau bahasa kita di Indonesia. Kementerian Pengajaran Tinggi, ya. Al-Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam Al-Madinah
Al-Munawwarah, kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, paham tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, berikutnya imra'atun. Nah, apa Nisa'u. jamaknya? Mar'ah. Nisa, Mar'atun. Nah, loh, kan? nisa'u. Imra'atun al-mar'ah. Imra'atun kalau pakai alif lam al-mar'ah. Kalau jamaknya adalah nisa'un. Nggak perlu ditulis ini. Harus tahu tulisannya. Karena ada di dalam suratun Nisa. Ya, para wanita itu an-nisa. Kok jauh banget ya? Abun aba, wazir wuzara, daif di'af. Tulisannya huruf-hurufnya ada yang mirip gitu ya. Kok kenapa berbeda? Imra'ah, mar'ah, an-nisa. Kenapa Ummahat masih ingat gak? Jawaban yang utama, karena itu adalah pemberian nama dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Dari Al-Quran, dari Allah. Suratun Nisa. Dulu namanya Mar'atuna. Al-Mar'atuna. Ya. Atau Al-Mar'atun. Al-Mar'atu. Jamak mu'annas salim. Aslinya Al-Mar'atu. Ya. Lalu Allah memuliakan para wanita. Ya, setelah zaman jahiliyah, ya, bayangkan zaman jahiliyah, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Dan itu terjadi pada sahabat Umar bin Khattab. Ya, anak perempuan dikubur hidup-hidup, teman-teman. Ya, ummahat sekalian. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa memang ya Allah memuliakan kata an-nisa, khairun nisa. Ya, sebaik-baik wanita. Ya. Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ya. Di situ disebutkan para wanita an-nisa. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya ismun. Asma'u. Asma'u. Ya. Atau asma'u. Ya, asma itu artinya apa, Ummahat? Bukan nggak bisa napas. Nama-nama. Nama-nama. Sahih. Ya, isim. Ini isim di sini nama ya artinya ya. Bisa nggak diartikan kata benda? Bisa. Isim itu maknanya luas. Terakhir, ammatun. Jamaknya apa? Ammatun. Jamak mu'annas salim, Ummahat. Ammatun. Jamak mu'annas salim. Gimana kalau jamak mu'annas salim? Nama. Tak marbutonya hilang, diganti alif. Aminata. Aminata. Ma lalu ditambahkan tak maftuha. Natatun M. Jadi apa tulisannya? Ammatun. Ammatun. Mudah ya? Sahlun jiddan karena jamak muannas salim. Ammatun tak marbutonya hilang, itu rumusnya kalau Ummahat mau rubah ke jamak muannas salim. Lalu ditambahkan alif, lalu ditambahkan tak maftuhah. Maka dibaca ammatun. Contoh lain, muslimatun jadi apa? Muslimatun. Muslimatun. Kafiratun jadi apa? Kafiratun. 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 Ya. Ya. Sahlun jiddan. Masya Allah. Ya.
Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Ustadz tadi yang jamaknya ada yang ujungnya domah tain, ada yang domah aja ya Ustadz. Naam. Ya, itu dibahas di bagian 4 setelah ini. Sabar dulu Ustadz. Iya, pelan-pelan aja ya. Oh Iya. iya. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke bagian 4. Nah, kita tulis ya di sini. Ummahat harus ingat, ada jenis kata. Bukan jenis susunan ya, jenis kata. Ya, yang dimana kata tersebut tidak boleh bertanwin. Ya, di dalam ilmu nahwu namanya adalah, mohon dicatat ya. Ya. Al-ismul ladzi la yansharif. Agak panjang karena ini kaitannya ada di buku nahwu ya. Ya. Al-ismul ladzi la yansharif. Ya. Jenis katanya. Nah, kalau bahasa umumnya mamnu' minas sharf. Ya, tapi ini aja, al-ismul ladzi la yansharif. Contohnya apa, Ummahat? Zaman dulu kita belajar, ya, tolong diingat-ingat. Fatimah itu ya, yang nama Iya, Fatimah. nama orang tuh ada setahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu. Ya. Sorry, Pak. Ingat-ingat, Tahun Ummahat. yang lalu. Iya, Fatimah tuh. Nama orang kan? Fatimah tuh. Zainabu. Ya, Aisyah tuh. Kalau nama laki-laki yang ada tak marbutonya, contohnya Hudzaifatu. Hudzaifah. Ya. Ada apa lagi selain Hudzaifah? Usamatu. Nah, ya. Dan lain sebagainya. Itu baru nama orang tuh kemarin kita belajar dahulu kala. Nah, ada isim yang tidak boleh bertanwin. Zaman dulu juga kita belajar. Ada yang masih ingat, Ummahat? Apa isim yang tidak boleh bertanwin? Bukan jamak ya, isim. Ada yang masih ingat? Apa perlu ya harus murojaah? Apa? Isim yang tidak boleh bertanwin. Ya. Apa contohnya? Yang berpasangan bukan Ustadz ya? Yang berpasangan itu mu'anas maksudnya. Oh iya. Contohnya isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, kaslanu. Apa arti kaslan? Ya. Malas. Sangat malas, kaslan itu artinya. Ya, malasnya kebangetan. Nah, ya, makanya dia tidak bertanwin. Kalau yang bertanwin kasalun, aslinya adalah kasalun. Masih ingat? Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat kasal, pemalas. Kaslan artinya sangat malas. Nah, ini bentuknya satu. Nama orang, isim jumlahnya 1. Nah, sekarang bentuknya jamak. Ya. Contohnya yang ada di buku di apa Ummahat? Apa artinya asdiqau?
para sahabat. Iya, Teman-teman. para sahabat, betul. Ya, sahabat yang dekat ya. Yang jujur, yang dekat, yang benar-benar di saat kesusahan dia bantu. Kan ada yang sahabat-sahabatan gitu ya. Di saat senang, wah ikut senang, mencicipi kesenangan. Di saat susah, entah kemana dia pergi. Ya. Nah, ini disebut dengan asdiqa'u. Nah, ini isim yang tidak boleh bertanwin. Namanya apa, Ummahat? Isim majrur. Isim majrur. Ini loh judulnya. Al-ismul yang sorif. Ismul ladzi la yansharif. Nggak pakai ikhfa, la yansharif, bukan. Nggak boleh pakai ikhfa ya kalau belajar bahasa Arab. Ya. Ini yang tidak boleh bertanwin namanya apa, Ummahat? Ana ulangi. Ismul ladzi la Ismul yansharif. ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif. Mumtaz, Masya Allah. Contoh lain di buku ya, fuqara. Asdiqa dari kata sodikun. Fuqara, fuqara'u. Nah, fuqara'u itu jamak dari apa, Ummahat? Ada yang tahu? Fakir. Fakir. Fakirun, sahih. Agniya'u. Nah, tidak boleh bertanwin. Jamak dari apa? Goniyun. Goni. Goniyun, kaya. Ya. Zumala'u. Jamak dari apa? Zamil. Zamil. Bukan jamil ya. Jamil itu artinya bagus. Jamilun. Ya, zamil. Ya, ini orang Sunda nih. Hati-hati dalam Jam. berucap. Ya, Zamil. ya, zamil. Ya. Artinya apa zamil? Teman-teman. Iya, zumala teman-teman ya. Teman ya. Iya, Zamil teman. teman bukan teman dekat ya. Ya. Itu zamil di sini artinya bukan teman hidup juga. Nah, suami ummahat bukan. Tapi zamil itu teman satu kelas, satu tempat. Ya di sini. Misalkan Ibu Esa tidak kenal dengan Ibu Teta, hanya kenal di kelas Zoom ini, kelas khusus bahasa Arab. Nah, itu disebut dengan zamil. Tapi karena semakin dekat datang ke rumahnya ya, kayak di kelas lain itu ada ya dari Cirebon bela-belain datang ke Jakarta ya untuk ukhuwah ya, kenal di takhasus bahasa Arab ya, ada kerja kelompok, dia datang ke Jakarta, Masya Allah ya. Itu bukan zamil lagi namanya apa? Asdiqa, sadiq ya. Paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Atau Ibu Dede pergi ke Padang ketemu Ummu Adlan ya kan? Itu namanya sodik ya. Alaysa kadzalik Ibu Dede? Bala. Bala, Masya Allah. Ya. Baik, berikutnya aqwiya. Aqwiya'u. Dia dari apa? Jamak dari apa, Ummahat? Qawiyun. Qawiyun, mumtaz. Masya Allah. Ma makna aqwiya'u? Sangat kuat. Nah, Bener gak? kuat saja, nggak pakai sangat. Oh, awalan A itu bukan sangat ya? Akbar. Bukan. Nah, ya. Kalau akbar itu bukan jamak. Nah, ini perlu diingat. Ya, sesuatu yang awalannya hamzah tidak belum tentu dia artinya adalah isim tafdil atau artinya yang paling besar, yang paling gitu ya. Tapi bisa juga diartikan dalam bentuk jamak seperti ini. Aqwiya itu artinya jamak dari qawi, kuat. Orang-orang kuat namanya aqwiya. Ya. Wuzara'u. Tadi itu wuzara'u. Jamak dari apa? Menteri ya. Wazir. Wazir. Wazirun, mumtaz. Masya Allah. Atibba'u.
Jamak dari apa? Tobibun. Robibun. Tobibun. Ya, dokter-dokter. Ulama'u, jamak dari apa? Alimu. Alimun. Nah, tulisannya gini ya, alimun. Alim. Nah, tambahan ummahat, ini ada polanya. Berarti secara tidak langsung ada apa? Ada rumusnya. Rumusnya, bocorannya begitu. Ismul ladzi la yansharif, ya, adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Ada beberapa. Ada yang memiliki rumus, ada yang tidak memiliki rumus. Nah, yang memiliki rumus ini awalannya hamzah, ada alifnya, hamzah alif, dan akhirnya adalah alif dan hamzah juga. Ya, dalam bentuk jamak. Ya. Bagaimana untuk kita bahas rumusnya nanti di pelajaran 23 ada ummahat. Pelajaran 22, pelajaran 23. Ya, dua terakhir atau pelajaran terakhir di kitab Durusul Lughah. Jadi mohon bersabar. Fahimtunna insyaallah. Masya Allah. Fahimna. Fahimna, Ustaz. Insyaallah fahimna. Alhamdulillah. Hal min soal, ada yang ditanyakan Umar? Ya, Soal. maafi soal. Alhamdulillah. Ana akan memberikan tugas ya kepada ummahat untuk memperkuat jamak kita nih. Jamak kayaknya agak lemah kita ini. Alaysa kadzalik? Bala, Ustaz. Bala. Kadang kita sering lupa gitu ya. Maka ummahat mohon catat, ana akan diktekan ada 3 kalimat yang ummahat harus terjemahkan ke dalam bahasa Arab, mufradnya dan jamaknya. Ya, kalimat pertama mohon dicatat. Ya, ini seorang petani, ya, yang kaya raya. Ini seorang petani yang kaya raya. Dah, itu aja. Nomor 1. Ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, tunggalnya apa, jamaknya apa. Jadi ada 2 kalimat ya di dalam satu terjemahan. Ini petani yang kaya raya, lalu ini para petani, ini semua para petani yang kaya raya. Ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya ada 2. Tuliskan mufradnya, tunggalnya apa, lalu jamaknya apa. Fahimtunna insyaallah? Insya Allah, Ustaz. Dengan kaya raya sama nggak Ustaz? Ah? Kaya dengan kaya raya. Sama. Oh. Nggak kirain ada penekanan sifat Oh, ini kaya banget nah, gitu. Enggak ya? kaya raya sekali, ya itu baru ya. Kaya sekali, ya. Kaya raya itu kan seperti satu kata ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oh, dia kaya raya. Ya. Kadang-kala demikian karena kalau dibilang dia kaya apa? Kaya yang dimaksud bukan sifat, tapi kaya yang dimaksud kaya petani, itu ya, beda. Ya. Jadi kita artikan ya, nomor 1 ini ini petani yang kaya, itu saja. Ya. Nomor 2 agak sulit dikit ya, nomor 2. Sedikit aja, nggak banyak. Ya. Mereka, jadinya. Dia, Afwan. Jadi tahu deh. Dia anak perempuannya insinyur. Dia anak perempuannya insinyur. Dibuat kalimat
Ya, bahasa Arabnya apa, mufradnya apa, jamaknya apa. Tunggalnya apa, ya, dan jamaknya apa. Ya. Khalas, Ummahat? Khalas. Khalas. Yang ketiga, kalimatnya pendek-pendek saja, tapi mudah dipahami. Ya. Ya. Saudariku, ya, anak perempuannya dokter laki-laki. Saudariku, anak perempuannya dokter laki-laki. Ini nomor 3 ya, Ustadz? Nomor 3, saudariku, anak perempuannya dokter laki-laki. Apa mufradnya, apa jamaknya? Gampang sekali insya Allah. Ya. Saudari ya, saudari. Bukan saudara, saudariku. Anak perempuannya ya dokter laki-laki. Ya. Fahimtuna Ummahat? Fahimna. Bawa, Ustadz. Insya Allah. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat. Sini ada banyak ya. Ada Ibu Aisyah Zawata. Ya, ada Ibu Dede, Ibu Dewi Anom, Ibu Esa, Ibu Handayani ya, Masya Allah. Ya, di kelas lain juga ada itu Ibu Handayani juga. Ini Ibu Handayani kelas D ya. Ada Ibu iPhone, ya, iPhone siapa ini? Ibu Teta, ya, Ummu Musa. Atau nih Ummu Musa ada 2 juga kemarin baru izin keluar. Apakah benar Ummu Musa yang ini, Pak Ummu Musa yang berbeda gitu ya? Ada Ibu Vina, ya, Masya Allah. Ya, Fahimtuna Ummahat? Insya Allah paham. Insya Allah. Insya Allah fahimna. Aku Hal mau tidur. min soalin ada yang ditanyakan Ummahat? Punya soal, Ustadz. Ya, maafi soal. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman kepada kita, kemudahan bagi kita semua dalam setiap urusan kita, terutama dalam menuntut ilmu lughah al-Arabiyah. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.